Alasan abang ke rumah sakit Polri ini apa, Bang? Saya merasa dibohongi oleh saudari Lani Ritonga selaku pelaksana harian Asisten Deputi Perlindungan Anak khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Saya juga merasa tidak fair, tidak jujur, termasuk penyidik, ya, Kanit. Kenapa kita udah sepakat Loli kita taruh di rumah sakit Polri, oke. Mereka minta tolong bujuk Pak Rasman karena Bapak yang didengar dengan Bu Ade, kita bujuk. Kemudian bawa ke ruang melati VIP, dilihat ruangannya, dilihat kamarnya, dilihat tempat tidur, dilihat kulkasnya, dilihat TV-nya, dilihat lemarinya, dilihat kamar mandinya. CCTV di luar, ada perawat, ada security, ada besi, ada aman. Saya marah ini aman. Walaupun Loli masih waktu, Om kok begini, udah kamu terima ini yang mampu Om, udah. Ada Kanit juga, Citra. Oke, kemarin sore saya telepon Ibu Lani. Bu, saya mau datang lihat Loli, saya mau ke Medan, saya mau lihat dia keadaannya hari Senin. Kalau bisa siang apa sore. Baik Pak, nanti saya koordinasikan. Ada kita udah sepakat, kalau saya datang mereka ada, mereka datang saya ada. Kan begitu. Tiba-tiba tadi pagi jam 7 saya telepon, saya mau datang gimana? Bu, saya mau datang gimana sore ini? Jangan dulu Pak Rasman. Kenapa? Soalnya dia baru diperiksa kemarin kesehatannya, psikologinya, psikisnya. Belum bisa kita lihat. Hah? Ternyata belum diperiksa ya. Tadi cek dokter. Nah, ternyata baru cek tenggorokan aja. Jadi maksudnya apa ini? Tapi nggak apa-apa, kita langsung percaya saja ya. Saya cerita alurnya aja. Lalu kemudian udah Pak, udah beres Pak, Bapak tenang aja, kita buat yang baik. Kata dia. Oh begitu ya, dia tempat itu, iya. Oke, saya beritahu. Oh, saya mau ke Medan. Kalau gitu hari Selasa depan ya. Kan dia bilang gini, kalau nggak hari Jumat ya Pak. Jumat, saya masih ke Medan ini ya, Selasa depan, minggu depan ya. Oke, deal. Tapi saya kan nggak hilang akal, saya mulai curiga. Saya suruh Bu Ade, coba telepon perawat. Kita kan sudah punya perawat, di situ punya orang. Di telepon nggak diangkat, WA di WA. Bu, saya Ade Suryani dengan Pak Rasman yang kemarin ngantar ini. Oh iya Bu, dibalas. Bagaimana keadaan Loli? Loli udah dipindah Bu. Loh, pindah kemana? Disebutlah ke gedung ini. Terus kapan? Jumat malam. Lah, kami antar Jumat, kami pulang jam 11. Berarti malam itu begitu kami pergi dari pindah. Ini maksudnya apa ya? Hah? Maksud kalian apa ini sekarang penyidik? Kanit, maksud kamu apa Lani ini? Ini negara, kau bukan punya negara ini. Karena dibayar negara, dibayar rakyat. Apa ini? Ya, jadi saya ingatkan ya, Lani, kau bohong ke saya. Saya udah beritahu dia, saya minta Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Ibu Wakil Menteri, Pak Deputi juga, supaya kalian bertiga copot ini. Dia nggak pas di situ. Saya minta juga Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, panggil ini penyidik ini. Udah nggak benar nih. Kanitnya juga, Citra ini kok masih baru, jangan sampai. Saya lihat kasat rekinnya Ardiansa oke. Bagus komunikasi. Ini orang udah nggak benar. Saya nggak tahu ya apa ini perintah atasan, tapi yang pasti kalau begini caranya, saya ini menolong orang. Satu orang aja udah susah begini kalian ngurusnya. Ya? Jadi saya minta ganti penyidik juga diperiksa semua. Saya tidak mau, ya saya tidak mau Loli begini lalu kemudian akhirnya begini, nggak ada. Itu udah jelas berbohong. Kemudian dia bilang kita biayai semua tempat. Apa dibiayai? Loli cerita enggak, semua rumah sakit. Jadi anggaran negara apa semua, apa maksud semua ini? Jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan. Lani ini bekerja sama dengan orang yang ingin menghancurkan hidup Loli. Itulah yang dialami di Safe House. Dan dia baru ngaku tadi ke saya, Safe House itu bahagian dari mereka ternyata. Dua kondisi Kemenp, begitu harus ODGJ bergabung dengan HIV dan lain sebagainya. Saya udah telepon dia tadi, kau penipu, saya bilang, bohong. Saya akan ungkap ini semua. Ya udah, karena memang nggak bisa. Nah sekarang Loli udah bilang dia kan nggak mau pindah. Saya bilang udah cek tempatnya lumayan. Saya terima kasih Pak Kadupos, Ibu Irwasum sudah atensi kasus ini. Nah tapi yang saya minta sekarang dia pun minta Loli udah dia nggak usah pindah dari ruangan itu, dia dijaga. Saya udah beritahu tidak boleh masuk lagi. Apalagi Danu dia laki-laki masuk sendiri ke ruangan itu. Dia udah bilang kau laki-laki. Loli sampai begitu ngomong. Jadi ini bukan hal yang mudah. Saya kalau begini saya akan pantau dia day to day. Itu aja. Jadi intinya jangan lagi kami dibohongi, cukup sudah Loli ini.
Ya, negara harus hadir dan orang yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, copot, ganti. Banyak yang lebih mampu dari mereka. Oke. Tapi Bang, sekarang Loli ada di mana, Bang? Udah pindah ruangan, tapi kita udah sepakat kalau dia dipindahkan dia udah nggak mau dan dia pun akan bereaksi. Dan ruangannya Dan saya minta DPR RI juga, Habibur Rahman, ya kita berteman. Semua jadi anggota DPR RI kita udah teman. Saya ini nangani kasus viral. Kenapa nggak pernah ada pemberitahuan kayak kamu punya staf hubungi? Kan ada staf, tanya saya. Ini saya juga dipukuli di kantor polisi loh. Apa ini? Di kantor polisi tidak aman. Polisi tempat apa? Tempat aman. Kok jadi tidak aman? Saya lihat nih bagaimana ke depan. Udahlah. Kita ini kalau memang menegakkan hukum, menegakkan dengan benar ya. Saya kira begitu. Tapi Bang, ini apakah ini tidak ada sangkut pautnya sama orang tuanya juga Bang atau gimana? Orang tua mana? Dia nggak mau ketemu orang tuanya. Orang tua nggak peduli. Ya artinya Kemarin dia bilang sudah ikhlas ke Rasman. Ya udah kasihlah saya urus. ya artinya Ya, kenapa saya dihujat-hujat lagi? ya artinya ini kan memang keinginannya dari pihak kepolisian aja ya untuk memindahkan ini, tidak ada sangkut paut sama dengan tangan-tangan yang lain. Nah, saya tidak tahu. Apakah mereka bekerja sama dengan NM? Saya tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi harus ditindak. Tapi yang pasti saya merasa sangat dibohongi oleh Lani. Karena saya komunikasi dengan dia, saya tahu ini Kemen PPA. Dia juga bilang koordinator kok. Kalau koordinator kan mengkoordinir kan. Dia aja nggak ikut malam itu yang ada staf dia. Dan dibilang sama si Luli, begitu Om pergi mereka udah cuek kok. Ada Om aja mereka baik. Bayangin tuh. Apa-apaan ini? Tapi sampai detik ini apakah ada komunikasi nggak sih Bang? Sama siapa? Sama Lani atau apa? Enggak, saya komunikasi saya udah bilang sama dia, saya akan ungkap ini. Saya akan laporkan kau, saya akan speak up. Saya bilang,